Bismillahirrahmanirrahim. Uyaikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlal jinan, fatahiyatun fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala khairil wara'i syarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما فيه من صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, asatidz dan asatizah, wabil khusus yang saya muliakan pada malam hari ini guru kita Ustaz Effendi. Ya insyaallah mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi umurnya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi keluarganya, dan juga wabil khusus para guru-guru yang lain yang mungkin hanya tidak sebutkan satu persatu nama beliau, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada malam hari yang penuh barakah ini. Dan juga tak lupa yang saya hormati, yang saya muliakan, pengurus daripada Masjid Jami Maryam Madinatul Ilmi beserta jajarannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada semua pengurus Masjid Jami Maryam ini. Dan juga yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu, bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada malam hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau Habib perhatikan pada malam hari ini, subhanallah, memang ada pepatah bu, the power emak-emak. Tahu bu, the power emak-emak. Jadi emak-emak ini lebih semangat pada malam hari ini. Dilihat keadaannya, subhanallah, lebih banyak daripada bapak-bapaknya. Maka emak-emak ini termasuk membangkit semangat di dalam sebuah acara juga. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya, ibu-ibunya yang hadir, Allah berkahi semua. Amin. Allah berkahi umurnya, Allah berkahi hartanya. Amin. Dan juga tidak lupa bapak-bapaknya juga, insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi semua. Amin. Baik harta, baik umur, baik tenaga, dan baik daripada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah dengan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita semua kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kesempatan untuk kembali pada malam hari ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-henti memberikan nikmat kepada kita semua, baik berupa nikmat iman dan Islam, juga nikmat dalam keadaan sehat wal afiyah. Yang mana ketiga nikmat inilah yang menjadi salah satu sarana untuk kita semua di dalam kita meningkatkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita kembali hadir di tempat-tempat kebaikan, kita kembali berzikir kepada Allah, kita kembali mendengarkan firman-Nya Allah, kita kembali berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul bersilaturahmi antara satu sama yang lain, kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita juga berkumpul dengan para anak yatim pada malam hari ini. Ini merupakan karunia anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, yang tidak Allah berikan kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menandakan adanya kehadiran kita pada malam hari ini, salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita, tidak lain Allah inginkan kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam satu riwayat dikatakan, innallaha yu'tid dunya 'ala ma yuhib wa 'ala man yuhib, walakin yu'til akhirah la yu'ti illa ma yuhibbul minal abrar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan daripada kenikmatan dunia bagi yang dia hendaki ataupun kepada orang yang dia tidak hendaki. Kalau urusan nikmat dunia itu berkaitan makan, berkaitan minum, adanya pakaian, adanya fasilitas kendaraan, adanya tempat tinggal, semuanya itu sama. Allah tidak akan pilih-pilih, baik orang yang taat ataupun orang yang maksiat, baik orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya sama, tidak dipilih-pilih oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berkaitan dengan nikmat dunia. Orang yang beriman makan, orang yang tidak beriman juga makan. Orang yang ahli ibadah dia berpakaian, yang tidak ahli ibadah juga punya pakaian. Orang yang maksiat dia naik kendaraan, orang yang taat juga naik kendaraan. Orang yang beriman dia punya tempat tinggal, yang tidak beriman juga punya tempat tinggal. Maka tidak ada perbedaan. Kalau urusan dunia Allah tidak pilih-pilih, karena Allah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha mustaqarra wa mustawdaha. Setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka buminya semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, tanpa dipilih-pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bu, kalau berkaitan dengan urusan akhirat, kita mampu bersedekah, kita mampu sholat, kita mampu berzikir, kita mampu bersalawat kepada Nabi, kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat kebaikan, kita mampu bersilaturahmi, kita mampu menyantuni anak yatim. Itu semua tidak lain Allah Subhanahu wa taala yang inginkan untuk kita melakukan daripada ibadah tersebut. Menandakan apa? Tidaklah kita melakukan daripada kegiatan adanya amal ibadah kebaikan yang kita lakukan, itu semua Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita semua. Menandakan kita semua menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita semua menjadi orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pertahankan daripada adanya kecintaan Allah kepada kita semua. Kita semua pasti cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah cinta kepada kita. Semua makhluk pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua makhluk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung pada malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang mana di sini penuh dengan ibadah. Maka orang yang berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala,
maka insya Allah dia akan mendapatkan 4 kemuliaan. Apa itu kemuliaan tersebut? Kata Nabi Muhammad, "Man ittama'al qaum min baiti min buyutillah yatlu kitaballahi wa yatadarrasuna bainahum illa anzalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzikrullaha fi ma'indah." Tidaklah seseorang yang diberikan oleh Allah berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk, mereka belajar, mereka berzikir, mereka ibadah di tempat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan 4 kemuliaan untuk hamba ini. Yang pertama, Allah akan turunkan rahmat kepada kita semua. Kita semua pada malam hari ini telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat dari Allah? Kasih sayangnya Allah. Sehingga kita pada malam hari ini mendapatkan pahala selama kita duduk di tempat ini. 1 jam pun kita duduk di tempat ini akan terhitung pahala. 2 jam akan terhitung pahala. Berbeda kalau ibu duduk di warung kopi. Berbeda kalau ibu duduk di kafe, tidak akan dapat pahala, malah bayar duduk di sana, Bu. Tapi kalau duduk di tempat ini, kira-kira bayar atau tidak, Bu? Gak bayar. Kira-kira minum di tempat ini bayar atau tidak, Bu? Gak bayar. Alhamdulillah. Menandakan apa? Dapat rezeki kita duduk di tempat ini. Sudah dapat pahala, kasih sayangnya Allah, dapat juga rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan adanya duduk kita di tempat ini tidak lain disaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffathumul malaikah. Malaikat itu duduk bersama kita, tidak lain malaikat memuliakan kita. Dan malaikat memuliakan kita bukan hanya memuliakan saja, akan tapi malaikat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk dosa-dosanya kita. Allah. Dari pagi kita telah banyak mungkin melakukan dosa dan kesalahan. Sampai hingga sekarang ini tanpa terasa kita alhamdulillah diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Walaupun hanya 1 jam misalnya, setengah jam, 1 jam setengah, akan tapi selama 24 jam yang kita telah lalui ini, dengan kita duduk 1 jam, 1 jam setengah, ini telah mengampuni atas dosa dan kesalahan kita, karena sebab adanya istighfar malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karunia yang Allah berikan kepada kita. Tidak kita dapatkan di tempat-tempat yang lain, kecuali kita berada di tempat yang mana di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti dikatakan Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan kepada kita semua. Problem masalahnya kita insya Allah akan hilang begitu saja. Dengan kita hadir di tempat ini, Allah berikan ketenangan kepada kita. Saking tenangnya, Bu, bagian yang pojok sudah pada tiduran semua. Kenapa? Karena saking tenangnya kita hadir di tempat ini, Allah berikan ketenangan pada jiwa kita. Problemnya kita hilang. Tadi di rumah, tadi di tempat kerjaan, tadi di kantor mungkin banyak masalah. Karyawan dengan bos yang ribut antar rumah tangga, lari ke tempat ini, duduk di tempat ini, semua problem masalahnya hilang. Ketemu teman di majelis taklim, memandang orang-orang baik, duduk di tempat yang mana di situ ada rahmat dari Allah, maka hilang semua daripada problem masalahnya kita. Tapi kalau pulang nanti wallahu a'lam timbul lagi problem masalahnya, Bu. Pokoknya intinya kalau sudah di tempat ini hilang semua masalah. Allah bikin yang namanya ketenangan jiwa. Lalu kemudian nanti di yaumil kiamah
kita semua yang hadir akan disaksikan oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa dzikrullahu fima indah. Diam kita semua yang hadir pada malam hari ini akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama kita di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Menandakan apa? Kita semua akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguhnya mereka inilah yang senantiasa selalu ingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karunia yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa mendapatkan karunia ini tidak lain dengan kita meluangkan waktunya kita, tenaganya kita untuk bisa hadir di tempat ini. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan bosan-bosan hadir di tempat-tempat kebaikan. Jangan bosan-bosan hadir di tempat yang mana di situ kita diajak berzikir kepada Allah. Jangan bosan-bosan kita hadir di tempat yang mana kita diajak untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi apalagi kita hadirnya di tempat ini kita diajak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawatnya kita, Bu, insyaallah satu kali kita salawat 10 rahmat dari Allah terlimpah untuk kita semua. Apalagi kalau kita tadi salawatnya sampai 100 kali, maka bagi orang yang salawat kepada Nabi Muhammad dalam satu hari dia 100 kali, maka Allah akan kabulkan 100 hajatnya. 30 Allah berikan di dunia dan 70 Allah akan berikan nanti di akhirat hajat hamba tersebut berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua karunia yang Allah berikan, tidak Allah berikan di tempat-tempat yang lain. Allah tidak berikan karunia ini di pasar, Bu. Allah tidak berikan karunia ini di mall. Allah tidak berikan karunia ini di warung kopi. Allah tidak berikan karunia ini di kafe. Tapi Allah berikan di mana? Di tempat yang mana di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mana di situ kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga satu keberuntungan untuk kita semua pada malam hari ini kita kembali diingatkan. Kita semua, Bu, diingatkan dengan adanya kita memasuki kembali bulan Muharram ini. Bulan Muharram di tahun ini merupakan salah satu bulan Muharram yang mana kita diingatkan kembali akan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini kita banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ujian. Selama adanya Covid kemarin, kita mungkin jarang sekali mengadakan yang namanya adanya acara-acara pengumpulan. Nah, ini salah satu ujian untuk kita semua. Yang mana ketika itu kita rindu untuk bisa hadir, berkumpul, kembali kita bersama-sama mengingat Allah, berselawat kepada Nabi. Terutama juga kita bisa merayakan dengan adanya perpindahan tahun. Begitu juga dengan adanya kemuliaan bulan Muharram ini. Nah, alhamdulillah di tahun ini Allah kembali izinkan kepada kita semua bisa kumpul kembali, bisa kembali bersama-sama mengingat salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diingatkan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram. Kira-kira, Bu, kalau Habib tanya ibu-ibu masih ingat atau tidak bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan apa saja, Bu? Nah, ibu-ibu ada yang ingat atau tidak? Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu ada berapa? Selain daripada bulan Muharram. Ada yang ingat, Bu? Coba. Kalau ada yang ingat tunjuk tangan, Habib kasih hadiah. Ini hadiahnya apa ini? Ada kue. Nah, kuenya warnanya merah jambu lagi, pink. Nah, cocok untuk ibu-ibu. Ini insya Allah berkah, dimakan sehat, berkah insya Allah. Jadi obat. Amin. Coba ibu-ibu ada yang bisa jawab
bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? Silakan Ibu. Ini kayaknya yang baret hijau ini semua nih, tahu nih. Yang baret hijau ini kayaknya istri TNI semua ini. Coba Anda berapa bulan yang dimuliakan oleh Allah? Tunjuk tangan Ibu. Siapa yang tahu? Dari tunjuk. Bagian belakang itu. Ada berapa? Ada 4. Jangan ini apa? Keroyokan. Gogel. Satu-satu. Yang nunjuk tangannya ada 5. Gogel. Nah itu yang bercadar. Ada 4. Coba sebutkan. Maju. Nah ini kasih mic-nya. Nah biar dengar. Ambil kram lagi. Biar dengar, kasih mic-nya. Nah ini kan biar kita tahu semua ibu-ibu, kita jangan sampai status kita muslim, akan tapi kita tidak mengenal daripada syariatnya kita, syariat yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu yang paling ujung paling belakang sebutkan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada berapa? Ada 4 Pak Ustaz. Ya silakan. Yang pertama Zulhijjah, kemudian Muharram, terus bulan Ramadan, kemudian bulan Rajab. Masih kurang tipis tuh. Nah, coba Habib tanya lagi, coba diulangi lagi. Zulhijjah, bulan Muharram, terus Dzulhijjah, sudah Zulhijjah tadi. bulan suci Ramadan, kemudian bulan Rajab. Masih kurang. Bernapas. Silakan yang lain kalau ada yang ada tahu. Coba ibu yang kacamata. Ini ibu yang depan kacamata. Silakan. Zulqa'dah, terus Zulhijjah, terus Muharram, Rajab. Benar ibu yang kacamata. Nah jadi ibu yang bercanda tadi kurang saja sedikit, itu kurang 1. Ramadan bukan termasuk bulan Asyuril Hurum. Nah ini aja ini, silakan kasih. Mudah berkah ini. Amin. Obat. Amin. Obat insyaallah mudah-mudahan jadi obat berkah. Amin. Hutangnya lunas semua. Amin. Yang penting dibayar nanti. Amin. Alhamdulillah. Nah ini kalau kita perhatikan ibu-ibu sekalian, jadi bulan Asyuril Hurum itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Jadi 3 bulan dia secara berturut-turut dan 1 bulannya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk mengingat bulan-bulan tersebut. Karena zaman dahulu sebelum datangnya Islam, mereka orang-orang Quraisy ketika itu juga memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Quraisy ketika itu menyebutnya adalah bulan Ashar. Apa itu bulan Ashar? Bulan tuli. Menandakan apa? Zaman dahulu orang-orang Quraisy itu hobi perang. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ketika memasuki bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, mereka itu memberhentikan peperangan. Tidak terdengar yang namanya suara pedang, adanya gencatan senjata. Jadi dinamakan bulan tuli karena tidak terdengar yang namanya peperangan. Itu salah satu cara orang-orang Quraisy menghormati adanya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak begitu caranya kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad tetap memuliakan bulan tersebut, tapi diganti dengan mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Muharram ini adalah bulan yang mana dikatakan oleh para ulama maknanya idza kana al-hasanat yazdad wa idza kana sayyi'atu yazdad.
Orang yang kalau dia beramal kebaikan di bulan Muharram maka akan dilipat gandakan pahalanya. Dan begitu juga bagi orang yang maksiat di bulan Muharram akan dilipat gandakan dosanya. Maka kita tetap menjaga bulan ini, Bu. Kita tetap menjaga jangan sampai kita banyak melakukan kesalahan di bulan ini. Lebih baik kita perbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah dengan kita memperbanyak taat kepada Allah, tidaklah kita melakukan kebaikan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti contohnya dia puasa di bulan Al-Muharram ini, maka kata Muhammad Abdul Som ba'da Ramadan Somul Muharram. Tidaklah paling afdalnya puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Menandakan apa? Ada satu kemuliaan yang kita bisa lakukan di bulan Muharram ini. Salah satunya apa? Kita dianjurkan, Bu, untuk memperbanyak amalan ibadah puasa. Nah, kalau kita puasa di bulan Muharram ini satu harinya seperti kita puasa 30 hari di bulan-bulan selain daripada bulan Asyurul Hurum. Jadi kalau kita puasanya satu hari di bulan Muharram sama sebagaimana kita puasa 30 hari di luar daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa puasa satu bulan full, maka lebih banyak lagi pahala yang kita bisa dapatkan. Nah, ini karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan sampai kita sia-siakan, Bu. Maka kita gunakan bulan Muharram ini dengan kita kembali mengingat kepada Allah dengan rangkaian amal ibadah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada malam hari ini kita bertepatan tanggal 10 Muharram yang dinamakan dengan Yaumul Asyura. Nah, di sini kalau kita perhatikan, Ibu, di tanggal 10 bulan Muharram ini dinamakan dengan hari Asyura telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wal fajri wa layalil ashri. Allah itu bersumpah, Bu. Allah itu bersumpah dan mengatakan demi waktu fajar dan demi malam ke-10. Menandakan malam ke-10 adalah salah satu malam yang penuh dengan keberkahan. Malam ke-10 merupakan malam yang mana di situ ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Memang para ulama menjelaskan tentang adanya penafsiran daripada malam ke-10. Ada yang mengatakan malam 10-nya 10 Zulhijjah, ada juga yang mengatakan 10 Muharram, ada juga mengatakan 10 akhir daripada bulan Ramadan. Akan tetapi daripada semua penafsiran para ulama, tetap kita mengambil adanya malam ke-10 adalah malam yang mana penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik 10 Zulhijjah ataupun 10 di bulan Muharram. Dan lebih-lebih lagi kita pada malam hari ini. Maka di situ kalau kita perhatikan, tidaklah Allah itu bersumpah dengan satu zat menandakan zat ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah waktuha demi waktu duha. Allah bersumpah wal fajri demi waktu fajar. Allah bersumpah juga wal ashri demi masa. Itu semua tidak lain Allah bersumpah menunjukkan ada kemuliaan satu nilai yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita perhatikan waktu duha, banyak hadis Nabi menjelaskan tentang kemuliaan waktu duha. Kemudian waktu fajar, banyak hadis Nabi menjelaskan kemuliaan karunia di waktu fajar. Begitu juga Allah bersumpah dengan masa. Maka kalau kita perhatikan berapa banyak Nabi menjelaskan tentang nilai daripada umur dan waktunya kita. Lalu kemudian Allah juga bersumpah demi waktu berkaitan dengan malam ke-10.
Maka banyak hadis Nabi menjelaskan tentang adanya karunia di hari Asyura ini. Maka di sini saya akan jelaskan tentang adanya kemuliaan di hari Asyura. Di hari Asyura ini merupakan salah satu hari yang mana di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya mengamalkan daripada amalan ibadah puasa. Yang mana amalan ibadah puasa ini sudah dari zaman dahulu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada perintah pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan, Nabi Muhammad telah melakukan daripada adanya amalan ibadah di hari Asyura ini. Jadi sebelum ada perintah pelaksanaan ibadah yang diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan, Nabi Muhammad telah melaksanakan amalan ibadah di hari Asyura. Dan ini dikerjakan oleh orang-orang ataupun umat-umat terdahulu. Semuanya melaksanakan daripada adanya amalan puasa di hari Asyura. Ini salah satunya. Maka dikatakan oleh para ulama, man shoma yaumal Asyura ihtisab 'ala Allahi mukaffirun sana qablahu. Barang siapa yang puasa di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu. Subhanallah. Berapa bu? 360 harinya kita. Dosa kita 1 tahun yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita melaksanakan puasa di hari Asyura. Besok hari puasa. Besok hari kita dianjurkan untuk puasa. Karena besok sudah masuk daripada adanya hari Asyura, malam hari ini sudah masuk bu. Jadi besok kita laksanakan daripada ibadah puasanya. Kalau ibu laksanakan puasa di hari Asyura besok hari, maka dosa-dosa ibu 1 tahun yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tahun dulu banyak dosa atau banyak ibadahnya bu? Banyak dosa atau banyak ibadahnya? Dosa. Banyak dosanya. Sadar diri berarti bu. Kalau sadar diri menandakan apa? Besok harus hendaknya kita puasa. Agar apa? Agar dosa kita tahun lalu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kita bu, seorang umat muslim tidak puasa besok. Karena kenapa? Dulu ketika Nabi Muhammad waktu masuk ke kota Madinah, di saat Nabi Muhammad berada di kota Madinah, kemudian Nabi Muhammad melihat ada seorang Yahudi Bani Israel ketika itu melaksanakan puasa. Lalu kemudian di saat itu ditanya oleh Nabi Muhammad, apa yang kau lakukan hari ini? Beliau mengatakan, saya berpuasa di hari ini. Saya berpuasa di hari Asyura ini tidak lain menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Nabi kami yaitu Nabi Musa telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Dan Allah tenggelamkan semua daripada pasukan Firaun dan Allah selamatkan Nabi kami Nabi Musa alaihissalam. Dan kami puasa di hari ini bentuk rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan daripada Nabi kami. Maka Nabi Muhammad mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak daripada kalian. Karena sesungguhnya Nabi Musa itu juga termasuk daripada Nabi kami. Maka Nabi Muhammad menganjurkan juga untuk kita semua melaksanakan daripada ibadah puasa. Kalau orang-orang Bani Israel saja mereka puasa di hari Asyura, maka kita lebih lagi diutamakan untuk melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura. Jangan sampai kalah kita bu. Orang-orang Bani Israel saja mereka puasa di hari Asyura, masa kita tidak mampu untuk puasa? Tapi harus ingat-ingat juga bu, yang punya hutang puasa besok kalau bisa sekalian.
Yang punya hutang Ramadan kemarin, kalau bisa besok sekalian. Tapi niatnya nanti jangan niatnya puasa Asyura, tapi niatnya niat puasa qadha Ramadan. Insya Allah Asyuranya masuk sendiri, pahala puasa Asyuranya masuk sendiri, pahala puasa Senin Kamisnya masuk sendiri. Jadi besok nanti bisa mendapatkan 3 pahala. Pahala qadha ibadah puasa Ramadannya, pahala Asyuranya dapat, pahala puasa Senin Kamisnya dapat. Jadi jangan sampai nanti besok tidak puasa, sayang. Jadi sekalian mengqadha daripada puasa yang ditinggalkan Ramadan kemarin, lalu kemudian insya Allah dapat juga pahala puasa Asyura dan pahala Senin Kemisnya. Jadi berapa? 3 amalan langsung kita jadikan satu keadaan. Tapi nanti niatnya jangan niat puasa Asyura kalau yang ada hutang qadha. Tapi kalau tidak ada hutang qadha tidak apa-apa, dia langsung niat puasa Asyura. Nah ini karunia dari Allah. Jikalau kita bisa puasa besok, jangankan kita Bu, ada seorang alim ulama diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad. Ada satu alim ulama, beliau itu setiap pagi amalan beliau selalu memberikan makan kepada semut. Setiap pagi amalan beliau ini sering beri makan semut. Pas kebenaran di pagi hari waktu dia memberikan makan kepada semut, ini semut tidak makan. Diperhatikan, dikasih roti, semut ini tidak makan. Dia bingung. Biasanya setiap hari kalau dia kasih roti kepada semut, semut pasti makan. Tapi kebenaran hari itu, waktu dia berikan semut roti, semut ini tidak makan, hanya lewat saja ini semut. Bingung dia. Akhirnya dia tanya, hari ini hari apa? Tidak lama dia berpikir, oh ternyata hari ini hari Asyura. Hari ini hari Asyura. Ternyata hari Asyura ini bukan hanya manusia saja yang puasa, tapi semua makhluknya Allah melaksanakan ibadah puasa di hari tersebut. Karena sesungguhnya semua makhluk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tarik kembali sejarah di hari Asyura ini, semua makhluk Allah selamatkan di hari Asyura. Allah selamatkan Nabi Nuh daripada banjir bandang di hari Asyura. Allah selamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun di hari Asyura. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud itu di hari Asyura. Allah keluarkan Nabi Yunus yang berada di dalam perut daripada ikan paus itu juga terdampar di hari Asyura. Semuanya Allah selamatkan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala itu semua di hari Asyura. Maka semua makhluk ketika itu mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura. Maka kata Nabi Muhammad, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura, maka dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala 1 tahun yang telah lalu. Dan dia telah akan mendapatkan predikat sebagai hamba-hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.